Halo semua, oke, perkenalkan, nama saya Tobias Pikas Sulistyo. NIM saya 1101194272. Saya berasal dari kelas TT 4303. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OSI layer, topologi AB line, cara membuat akun GitHub, bagaimana menginstal fitur Git pada Ubuntu full repository dari akun GitHub. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Agile. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Pengertian OSI layer. OSI layer atau bisa disingkat Open System Interconnection adalah model referensi yang dimana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. OSI layer sendiri sekarang sudah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Jadi setiap komputer menggunakan OSI layer ini untuk interkoneksi. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan. 7 lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lapisan pertama dinamakan physical layer. Physical layer bertugas untuk melakukan transmisi terhadap bit data. Yang kedua adalah data link layer. Data link layer memiliki tanggung jawab untuk membungkus bit data hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer juga dapat mengelola skema pengamatan SIK, misalnya seperti MAC address atau alamat MAC pada suatu jaringan. Yang ketiga adalah network layer. Network layer bertugas untuk mendefinisikan alamat IP. Hal ini membuat setiap komputer terhubung dalam satu jaringan. Tak hanya itu saja, network layer berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat adalah transport layer. Transport layer berguna untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host atau sebagai jaringan transport. Selain itu, transport layer berguna untuk pemecahan serta penggabungan pesan. Kemudian juga melakukan kontrol untuk keadaan jalur koneksi yang sudah diberikan. Yang kelima, session layer. Session layer bertugas untuk mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Yang keenam adalah presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk melakukan enkripsi, juga deenkripsi, deskripsi informasi serta data, hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi atau application layer. Dan lapisan yang terakhir adalah application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dan berguna untuk memberikan layanan di mana yang dibutuhkan oleh aplikasi. Setelah kita mengetahui ketujuh layer yang terdapat dalam OSI, kita harus mengetahui bagaimana sih cara kerja OSI tersebut. Jadi dalam waktu kali ini saya akan menjelaskan ketika mensimulasikan ketika kita akan mengirimkan email ke komputer yang lain. Jadi langkah pertama adalah application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan.
Setelah itu, session layer membuat sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer bertugas untuk mengirim, memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Setelah itu, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat SIK. Lalu, pada physical layer, data akan dikirimkan lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima, atau dari bawah ke atas. Setelah mengetahui apa itu OSI layer dan cara kerja OSI layer, saya di sini akan menjelaskan tentang topologi AB line. Jadi, topologi AB line ini merupakan topologi yang memiliki jaringan backbone high performance atau jaringan berkemampuan tinggi yang direkomendasikan oleh Project Internet 2. Awalnya, topologi ini menghubungkan 11 daerah yang terdapat pada United States. Daerahnya adalah seperti ini. Oke, untuk mensimulasikan jaringan tersebut, saya menggunakan aplikasi GNS3. Saya minta maaf karena saya tidak bisa memberikan screen recording secara aktual karena laptop saya tidak kuat untuk melakukan hal tersebut, sehingga saya memberikan screenshot hasil pekerjaan saya. Kita harus menginstal aplikasi GNS3. Setelah kita menginstal aplikasi GNS3, kemudian kita harus menambahkan router, karena ketika kita sudah menginstal aplikasi GNS3, di dalam GNS3 tersebut masih belum terdapat router. Untuk menambahkan router, kita tinggal menambahkannya pada template yang ada. Dalam template tersebut banyak router yang dapat kita pakai, tapi dalam kali ini saya menggunakan router 1200 dari Cisco. Setelah menambahkan router, kita dapat melakukan simulasi jaringan tersebut. Jadi, pada dasarnya, topologi AB line adalah topologi yang menghubungkan antara 11 kota berada di United States atau Amerika Serikat. Untuk simulasi kali ini, saya hanya menggunakan 6 dari router dan 6 host. Hal ini dikarenakan apabila saya menggunakan 11 router dan 11 host, itu akan memberatkan laptop saya. Saya membuat topologinya seperti ini. Pada topologi AB line, kita ditugaskan untuk membuat satu host yang berhubungan dengan satu router. Jadi tiap router hanya terhubung dengan satu host, dan router dapat terhubung dengan router yang lain. Setelah kita membuat topologi tersebut, kita harus melakukan konfigurasi IP. Caranya untuk melakukan konfigurasi IP, kita harus men-start semua router ataupun host. Saya melakukannya dengan satu persatu supaya tidak terlalu memberatkan laptop saya dan juga supaya kita lebih mudah men-trackingnya. Saya memulainya dengan konfigurasi IP pada host. Untuk mencari IP-nya, saya menggunakan kalkulator IP. Kalkulator IP saya akses di link. Jadi, di web tersebut, kita akan memasukkan jumlah subnet dan host. Subnet merupakan jumlah garis atau jumlah total jaringan yang dibutuhkan, dan host adalah berapa user yang terhubung dalam jaringan tersebut. Saya memberi contoh seperti ini. Ketika satu garis, kita memiliki dua buah router. Router tersebut kita hubungkan dengan satu garis. Dalam hal ini, satu garis tersebut berarti kita memerlukan satu subnet. Host yang kita perlukan adalah 2, karena dalam satu garis itu terdapat dua yang terhubung.
yaitu router 1 dan router 2. Setelah kita masukkan jumlah subnet dan host, kita akan mendapatkan IP yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan IP dari kalkulator IP, kita dapat masukkan IP-nya dengan mengkonfigurasi IP pada tiap host kita dan tiap router kita. Untuk konfigurasi pada host dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Kita hanya perlu memasukkan dan mengikuti arahan seperti pada gambar dan pada tulisan ini. Setelah setiap host sudah terkonfigurasi dengan IP, maka selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi router. Konfigurasi router sedikit berbeda dengan konfigurasi host. Hal ini dikarenakan karena router terhubung dengan router yang lain dan juga terhubung pada host. Untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui slot dari router tersebut, kita dapat melihat pada gambar topologi jaringan kita seperti ini. Jadi, ketika kita sudah mengetahui bagaimana router terhubung, router satu sama lain terhubung, kita dapat masukkan IP tiap host yang ada. Konfigurasi IP-nya adalah seperti ini. Jadi kita hanya perlu mengikuti arahan pada tulisan tersebut atau pada gambar yang saya berikan ini. Setelah melakukan konfigurasi IP pada tiap semua host, selanjutnya kita akan menambahkan protokol OSPF. OSPF sendiri adalah Open Source Path First, adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF sendiri dikenal dengan sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta perisai pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Cara menambahkan protokol OSPF adalah seperti berikut. Teman-teman bisa mengikuti cara menambahkan protokol OSPF ini dengan mengikuti arahan yang terdapat pada gambar yang saya berikan. Oh ya, untuk networknya, untuk IP networknya, kita dapat melihat di kalkulator IP karena di sana sudah tersedia juga IP networknya. Setelah melakukan konfigurasi protokol OSPF pada semua router, jadi host tidak diberikan protokol OSPF ini ya, hanya semua router. Setelah konfigurasi protokol OSPF selesai, kita dapat melakukan tes IP dengan cara show IP route. Setelah semua IP tertampil dan benar, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan protokol MPLS atau Multi Protocol Label Switching. Multi Protocol Label Switching adalah teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi pada protokol MPLS ini kita tidak perlu memasukkan IP, kita hanya perlu menuliskan yang sama persis dengan yang saya tampilkan. Setelah semuanya terhubung, semua telah dikonfigurasikan, kita dapat melakukan ping pada jaringan yang terhubung. Cara melakukan ping adalah kita harus tahu di mana rute IP-nya. Jadi kita harus menampilkan IP yang tersedia dulu dengan cara seperti tadi, show IP route.
Setelah mengetahui rute IP-nya, kita dapat melakukan ping IP yang dituju. Setelah ping IP yang dituju kita tekan, maka akan melakukan simulasi, yaitu pengiriman paket. Nah, simulasi pengiriman paket tersebut akan berhasil ketika semua paket terkirim dengan lancar. Apabila gagal, maka hanya 0/5 dari paket yang akan terkirim ataupun yang lain, dan persentase pengirim paketnya adalah 0%. Setelah kita berhasil melakukan tes ping pada IP dan pada tiap jaringan kita, saya akan menjelaskan tentang materi yang lain. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah cara membuat akun GitHub. Jadi, cara membuat akun GitHub adalah kita hanya perlu membuka www.github.com atau pada link berikut. Kita tinggal pilih sign up dan memasukkan data diri sesuai form yang tersedia. Setelah itu, kita dapat pilih create account pada jendela. Terus kemudian kita dapat memilih unlimited public repository for free untuk akun yang tidak berbayar, dan kalau kalian ingin menggunakan akun yang privat, kalian bisa pilih yang berbayar. Kemudian klik finish sign up. Akun GitHub telah selesai dibuat, namun akun tersebut tidak dapat langsung kita pakai. Kita harus memverifikasi akun tersebut. Jadi dari pihak GitHub akan mengirimkan email pada email yang telah kita daftarkan tersebut. Kita tinggal membuka email yang kita daftarkan tersebut, kemudian kita akan verifikasi email di email tersebut. Setelah kita melakukan aktivasi email, kita dapat login ke GitHub dan dapat membuat repository. Setelah kita memiliki akun GitHub, kita dapat menginstal Git pada Ubuntu. Langkah pertama adalah teman-teman masuk ke VirtualBox atau ke OS Ubuntu teman-teman. Jadi, untuk menginstal Git pada OS Ubuntu teman-teman harus masuk ke terminal Ubuntu teman-teman. Shortcut untuk masuk ke terminal adalah Ctrl+Alt+T. Setelah masuk ke terminal Ubuntu, maka teman-teman diharuskan masuk ke super user Ubuntu teman-teman. Setelah masuk ke super user Ubuntu teman-teman, kalian bisa melakukan seperti yang saya tuliskan, yaitu dengan cara sudo apt update. Setelah sudo apt update selesai, kemudian teman-teman dapat menulis sudo apt install git pada terminal. Setelah git terinstall, maka teman-teman dapat melihat versi git dengan menuliskan git version. Oke, setelah git sudah terinstall, kita bisa melakukan pull repository dari GitHub kita, GitHub yang sudah kita buat. Karena saya sudah memiliki akun GitHub sebelumnya, saya akan melakukan pull repository dari GitHub saya ke Ubuntu saya. Jadi caranya adalah teman-teman buka GitHub teman-teman, kemudian masuk ke repository yang ingin di pull. Kemudian teman-teman bisa mengcopy link GitHub-nya atau link clone-nya yang terdapat pada repository teman-teman. Setelah mengcopy link clone-nya, teman-teman tinggal buka
terminal Ubuntu lagi. Jangan lupa ketika masuk ke terminal Ubuntu selalu masukkan super user. Setelah masuk ke terminal Ubuntu, kita bisa langsung melakukan pull repository dengan cara teman-teman tinggal ketikkan git clone link yang di copy tadi atau link repository yang ingin kita put. Setelah melakukan hal tersebut, maka repositorinya sudah terdapat pada Ubuntu teman-teman. Jadi kemudian setelah kita melakukan pull repository dari GitHub ke Ubuntu, saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat repository baru di GitHub. Oke, jadi ketika teman-teman membuat repository baru, sebenarnya GitHub juga sudah menjelaskan secara jelas bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat repositorinya lewat Ubuntu. Membuat repository dari akun GitHub, kita memilih kita tidak dicentang yang 3 paling bawah itu. Kita akan diberikan langkah-langkah untuk membuat repositorinya. Jadi langkah pertama adalah kita masuk ke terminal Ubuntu lagi. Jangan lupa ketika masuk terminal Ubuntu, kita masuk ke super usernya. Setelah itu kita akan membuat folder baru yang ingin kita kirim ke GitHub kita. Cara membuat nama folder atau folder yang baru adalah mkdir nama folder. Setelah membuat folder, kita dapat menambahkan file dalam folder tersebut, ataupun tetap berisi folder kosong juga tidak apa-apa. Jadi untuk menambah di sesi kali ini, saya menambahkan file txt menggunakan nano nama file .txt. Nama file dapat diisi dengan nama terserah teman-teman. Setelah menuliskan nano nama file .txt tersebut, maka kita akan langsung masuk ke menu nano. Menu nano tersebut kita dapat menuliskan coding ataupun tulisan yang lain. Pada menu nano, setelah kita menuliskan apa yang ingin kita tulis, kita dapat save. Kemudian langkah selanjutnya, kita dapat mengikuti semua langkah yang terdapat di GitHub kita. Untuk langkah pertama adalah git init pada folder yang ingin kita pakai. Jadi setelah kita membuat folder, kita masuk ke folder tersebut, kemudian kita tinggal menuliskan git init pada folder yang ingin kita pakai tersebut. Kemudian langkah kedua adalah kita menambahkan file yang ingin kita kirim. File yang sudah teman-teman tulis, kita tinggal tambahkan dengan cara git add nama file yang ingin kita tambahkan. Itu selesai. Teman-teman bisa menulis git commit -m, kemudian teks yang ingin teman-teman tambahkan. Git commit ini akan menambahkan tulisan pada akun GitHub kita, pada repository GitHub kita. Setelah itu, hal yang paling penting adalah git remote add origin, link GitHub yang ingin kita tambahkan repositorinya. Setelah hal itu berhasil, kemudian push -u origin main. Hal itu untuk mempush file ataupun folder yang terdapat di Ubuntu kita ke akun GitHub. Apabila terminal kita belum terhubung dengan akun GitHub, maka kita akan diharuskan masukkan username dan password GitHub pada terminal Ubuntu kita. Apabila berhasil, maka file yang kita buat akan masuk ke repository GitHub kita. Saat mencoba langkah ini, saya gagal karena sebelumnya saya melakukan pull repository dari akun GitHub. Jadi untuk mengatasinya, kita tinggal menutup terminal kita
kemudian mengulangi langkah dari awal, dari kita membuat folder baru ataupun dari kita mau git init pada folder. Setelah semua langkah tersebut berhasil, berarti teman-teman sudah dapat melakukan pull atau push dari Ubuntu ke akun kita. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah Agile. Jadi Agile adalah metode software development yang mencakup website, web application, mobile application yang berfokus untuk menghasilkan software berkualitas tinggi secara konsisten dengan mengurangi biaya proyek dan meningkatkan nilai jual secara bisnis. Secara definisi, Agile dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pada project management dan menekan teknik iterasi dan bertahap secara dinamis, atau dikenal dengan cara sprint, dalam proses pembuatan suatu produk. Beberapa tahapan Agile dalam pengerjaan software development antara lain: pertama, penemuan. Software development dengan metode Agile dimulai dengan sebuah riset untuk mencapai pengertian akan tujuan yang ingin dicapai oleh klien, tantangan yang ada, iklim bisnis sekarang, serta customer dan user tersebut. Pada tahap ini, kita memastikan adanya pengertian yang sama antara klien, project manager, designer, developer, dan product owner. Kemudian, tahap selanjutnya adalah product backlog. Product owner akan bekerjasama dengan klien, memprioritaskan tour, dan menentukan urutan bagaimana akan dirancang, didevelop, dites, dan diterapkan. Hal tersebut membantu untuk tetap fokus dalam memberikan tour dengan nilai tinggi sebelum bekerja pada tugas yang prioritas lebih rendah. Yang ketiga adalah pengulangan. Setelah memastikan bahwa tim mengerti visi yang dimiliki oleh klien dan membuat sebuah backlog yang tepat, tim akan mulai menerapkan tur-tur yang telah dibuat dalam sebuah pengulangan yang diukur oleh waktu. Hal tersebut dinamakan oleh sprint. Sprint berlangsung selama 1-4 minggu, tergantung besar proyek dan durasi waktu yang ada. Yang terakhir adalah penerusan siklus. Setiap sprint baru harus menghasilkan perkembangan dari hasil sprint sebelumnya dan juga menghasilkan fitur baru ke dalam sistem. Jadi metode Agile ini memiliki keuntungan jangka panjang dalam kinerja software development. Kita dapat meraih kesuksesan maupun menciptakan etos kerja yang efektif dan efisien. Keuntungan Agile pada software development. Keuntungannya, pertama, Agile memberikan banyak kesempatan keterlibatan stakeholder dan tim cangkut sebelum, selama, dan setelah proses sprint. Yang kedua, pendekatan Agile memberikan kesempatan unik bagi klien untuk lebih terlibat dalam produk. Yang ketiga, dengan menggunakan jadwal tetap sprint dalam kurun waktu 1 hingga 4 minggu, tur dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih sering. Karena sprint memiliki durasi yang tetap, biaya suatu produk dapat diprediksi dan ditentukan dalam pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu jangka waktu yang ada. Yang kelima, ada kesempatan untuk terus memperbaiki dan memprioritaskan isi produk backlog. Yang keenam, dan melibatkan klien dalam menentukan prioritas tur. Tim dapat memahami hal yang paling penting bagi bisnis klien dan dapat memberikan tur yang memberikan nilai bisnis paling banyak. Yang terakhir adalah dengan membagi proyek menjadi unit-unit yang dapat dikelola, tim proyek dapat berfokus pada pengembangan, pengujian, dan kolaborasi berkualitas tinggi.
Jadi metode agile adalah metode baru yang memiliki keuntungan jangka panjang dan sangat bermanfaat untuk mengefektifkan kinerja suatu tim. Sekian penjelasan saya dari semua materi tersebut. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.